Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 79. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-79. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Death of a Strawberry dari Dance Gavin Dance, kemudian di request oleh Technology. Ada When I Look Into Your Eyes dari Firehouse, di request oleh Alex. Ada Blue dari Yongkai, di request oleh Captain Discourse Ozen. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Alios Star. No, Alios Cloud. Cloud. Look at the star. Oke. Alios Cloud. Dengan topik Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Mari, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Oh iya, sementara itu jika Anda selaku viewer atau pendengar ingin bukan. Aku mungkin gara-gara baca Star ini jadi tadi Alios Star. Mungkin gara-gara itu ya, bukan Look Foundation for You, bukan. Cukup. Selaku viewer atau pendengar, kalau misalnya ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa 99 channel point saja. Kemudian kalau ingin bertanya via audio, ngobrol langsung dengan Alios, bisa 369 channel point saja. Atau kalau ingin request lagu juga bisa 189 channel point saja, asalkan ada di Spotify. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer sebelum masuk ke pertanyaan dari aku, ada pertanyaan dari viewer ini ke Alios. Didi menanyakan, kok nggak halo dek, Yos? Halo dek. Halo dek Didi. Gini banget nih. Ini sudah terbiasa sejak studi, kah? Maksudnya? Kan halo dek ya? Apakah sudah terbiasa dengan itu ya sejak studi? Kan tadi kan emang tadi random aja kalau ngomong-ngomong. ketemu Dio kayaknya emang harus random. Kita tuh nggak bisa jadi normal kalau di depan Dio. Oke. Karena menurut aku ya, aku udah bilang di awal kalau aku tuh kalau ketemu orang lihat dari awalnya, terus ke depannya aku nyesuaiin orangnya kan. Kalau sama Dio aku tuh udah berpikir kalau aku nggak boleh jadi normal. Kalau aku nggak jadi normal itu bakal aneh, diri aku bakal jadi aneh di mata Dio. Oke. Makanya to be weird, biar jadi normal tuh kamu harus jadi weird. Paham gak sih? Jadi weirdo. Jadi kalau orang tanya ya di sekitar lingkungannya Dio ya, cuman aku doang yang bisa punya energi panjang ngobrol sama Dio. Aku nggak masuk kah? Kamu nggak, maksudnya aku karena dia ngenanyain hal aneh, aku harus jawab juga sama hal aneh. Paham nggak Kak Andri? Jadi kita nggak boleh jadi orang normal gitu kalau di depan Dio. Karena orangnya juga berpikirannya kayak gitu. Kita harus ngikutin pemikiran orangnya itu. Tapi jujur, dia orangnya asik. Kalau kita tahu pemikiran dia apa, dia asik banget sumpah. Oke. Wow, padahal aku normal banget loh. Adli sudah merasakannya, Iyos. Di depan layar berjam-jam, 6 jam. Tapi kerasa kan capeknya kan kalau jadi normal. Karena kalau Kang Adli berpikir sama pikirannya apa yang dipikirin Dio, that is normal things, jujur. Iya, karena kan setiap manusia itu kan unik-unik ya. Unik ya. Iya, aku setuju. Bukan, D-nya bukan disabilitas ya. Tapi iya waktu itu sama si D-nya dum. Tapi ya waktu itu sama si Didi kan 6 jam ya kira-kira, sampai jam 3 pagi lewat kalau nggak salah, dari ani-ani sampai ke agama. So wah, luas sekali topik percakapan kita pada hari itu. Ya begitulah. Tapi kan namanya manusia ya, semuanya unik. Kang Adli ini nggak nyaman nggak? Maksudnya nyamannya tuh kayak ini ranahnya Kang Adli buat jadi topik obrolan atau enggak? Aku nggak masalah sih, rasa-rasanya yang dibilang si Didi nggak ada yang lewat batas. Meskipun sampai di warning sama seorang username Sonata Sona, Di, kamu udah nggak usah ngomongin lagi Di. Tapi kayaknya itu sebenarnya nggak kenapa-kenapa sih menurut aku pribadi. Ya, it's so fun, jujur it's so fun. It's so fun banget karena
In real life, aku kan emang kadang-kadang ketemu juga sama Didi ya. Orang-orang tuh diem, cuman aku doang yang bisa ngobrol sama Didi. Capek mungkin ya? Iya, capek apa ya? Terus mereka juga capek apa yang kita obrolin juga nggak jelas, nggak terarah. Oke. Tapi itu cara komunikasinya Didi, paham nggak sih? Tapi ketika aku tahu cara komunikasi dia kayak gitu, asik juga orangnya. Serius Kang, asik. Ya nggak sih, asik kan? Kita lanjut ya? Silakan. Boleh. Ada pertanyaan dari Alderder. Kapan bikin cover lagu Ioth? Wah, itu adalah mimpi gue yang gak bakal terrealisasikan. Kenapa tuh? Pertama, tentunya dana, karena prioritas dana aku bukan ke cover song. Karena cover song itu kan mungkin hal yang lain. Kayak aku kan tadi kan pingin punya 3D model atau semacamnya. Jadi arahnya nggak ke cover song, jadinya gimana ya? Ada prioritas lain gitu Kang Adi, karena buat bikin cover song sendiri kan kebutuhannya art, belum buat mixing atau enggak buat semacamnya gitu kan. Karena kan yang aku tahu cover song itu kan nggak, kalau kita post di platform seperti platform merah ya, itu kan nggak, income-nya nggak masuk banget ke kita gitu. Karena kan emang betul. Ada bagi buat yang original songnya yang bikin lagunya kan. Jadinya tuh kayak buat happy is good, tapi buat dana aku buat sekarang emang buat bukan buat cover song itu aja sih. Kecuali aku happy banget bikin cover song, kecuali hal itu. Kecuali ini aku happy banget nih buat bikin cover song, baru aku nggak kepikiran buat ke arah situ. Oke, ada komentar nyanyi terus rekam tambahin label WIP down. Aku tuh pingin banget kalau ngepost di konten aku pribadi, pingin yang seniat mungkin jujur kalau aku pribadi ya Kang Adi. Kayak yang dibilang Keita ya, habisnya perlu mixing, perlu cover art mungkin etc ya. Betul. Jadi seprofesional mungkin maunya ya hasilnya ya. Bukan lebih ke profesional mungkin, lebih ke pingin yang aku mau. Hasilnya pingin yang aku mau Kang. Kalau hasilnya emang jelek tapi itu yang aku mau, is fine. Paham gak sih Kang Andi? Oke. Ada komentar tapi kan bisa jadi Aldi Taher. Bener, bisa aja kalau aku pingin. Bener. Didi bener. Jadinya Adli Taher. Jadi look at the cloud gitu kan Didi. Makasih. Nah itu gitu cara komunikasi sama Didi. Kita balik ke atas Kak. Tadi ada komentar dari Dadang. Aku termasuk prioritas kamu nggak? Oh, kamu itu prioritas aku banget yang Dadang. Ke-7. Nye. Kita lanjut ya. Aku lanjut ke pertanyaan dari aku kalau begitu. Pertanyaan dari aku yang pertama, biasanya apakah punya kebiasaan tertentu kah kalau lagi streaming atau sebelum streaming? Wah, sebagai profesional streamer, suka lupa masukin kategori, kadang-kadang nge-mute. Itu kebiasaan boleh masuk ke sih. Kebiasaan jelek. Kadang nge-mute terus tiba-tiba suaranya nggak masuk ke stream, terus tiba-tiba suaranya kenceng. Kamu jadi kebiasaan. Monitornya ada 2? Aku satu. Oh, kalau misalnya nge-stream OBS-nya nggak dibuka dan nggak kelihatan kalau misalnya mic-nya jalan atau tidak? Betul, biasanya kalau game aku di kayak minimize gitu kalau aku game, karena biar aku bisa lihat chat juga. Jadi aku nggak full screen gitu Kang Adli kalau game biasanya. Kecuali game FPS, mau nggak mau kalau game FPS harus full screen. Tidak pakai HP untuk baca chat? Kadang-kadang iya, kalau full screen doang. Kalau di minimize enggak. Oke. Mungkin maksudnya window mode ya? Iya, window mode gitu. Paham gak sih yang dikecilin aja gitu. Oke. Terus itu kalau misalnya sering kali mikrofon tidak masuk ke dalam stream, apakah ada yang bilang di chat? Atau biasanya sudah sejam 2 jam? Bilang, ada yang enggak, ada yang kayak gitu juga. Udah mau selesai baru bilang. Ya momen-momen streamer ya, profesional streamer banget emang Kang Adli kita tuh. Oke. Selain lupa beberapa hal tadi, apakah ada yang lain dikerjakan? Karena aku tuh tipikal orang yang gerusak-gerusuk. Apa sih gerusak-gerusuk tuh? Gerasa-gerusuk? Ya kayak pingin buru-buru lah aku. Jadi tuh suka ngelupain hal-hal yang emang harus yang aku perhatiin sebelumnya. Itu sih kebiasaan jelek sih.
Oke. Itu kalau misalnya kamu mau streaming langsung stream aja begitu kah? Tidak ada kayak Kadang-kadang spontan. iya betul. Wih. Iya kadang-kadang. Oke, langsung spontan dan tidak kayak dipikir-pikir dulu hari ini mau main itu begini. Iya, tapi dulu aku kayak gitu. Dulu kalau aku dulu bikin jadwal, iya, aku pikir-pikir dulu. Tapi karena sekarang aku udah capek ya, pengen streaming main streaming aja biasanya biar langsung aja gitu tiba-tiba. Oke, ini kamu Tiba-tiba. dari tadi kamu ngejok spontan uhui 2 kali aku nangkap tapi aku tidak melanjutkan joke-nya. It's okay, it's fine. Kita lanjut kalau begitu. Kucingku. Ada komentar. Jadi kalau udah ada yang baru yang lama ditinggal ya. Wah, itu siapa tuh? Wah, siapa tuh? Enggak. Tidak boleh melupakan apa jangan lupa jas merah apa sih Kang Adli? Aku lupa ininya. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, itu. Makasih Kang Adli. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Ya Allah, tua sekali saya tahu singkatan seperti itu. Kita lanjut ya Kak ya. Pertanyaan dari aku selanjutnya, apakah punya tips dan trik untuk streaming di Twitch Kak? Kamu cuma streaming di sini aja kan? Sempat di YouTube sebenarnya. Sempat di YouTube. Twitch ya. Jujur ya, kalau buat aku pribadi, buat ini aku serius ya. Ini aku mau dia serius. Buat di Twitch ya, buat di Twitch karena kalau di YouTube aku nggak tahu sama sekali. Karena YouTube pun aku ngerasa perubahannya cepat. Buat di Twitch dan buat di komunitas Indonesia, bukan buat global, buat komunitas global. Jujur, jangan langsung streaming. Jangan langsung kayak kalau emang pengen streaming, kalau misalnya kamu pengen jadi streamer nih, jangan langsung streaming. Aku ngasih saran buat nge-lurking dulu, buat kenalan sama orang-orang. Kapan kamu harus streaming? Ketika streamernya itu bilang, streamer yang kamu nonton, kenapa kamu nggak streaming? Baru kamu streaming. Kalau buat aku pribadi ya, karena buat nyari komunitas itu penting dulu sebelum kamu streaming. Kalau aku ngerasa ya gitu Kang Adli. Karena Ini kalau maksudnya kayak bikin presensi dulu bikin sebelum kayak brandingnya gitu terjun. loh, personal brandingnya dulu nggak sih jadinya Kang Adli? Oke. Kamu Jadi orang-orang misalnya tahu dulu sama kamu. tahu dulu sama aku, jangan streaming dulu kalau aku pribadi ngerasanya. Streaming dulu ketika orang lain itu, karena aku ngerasa orang komunitas di Indonesia, Twitch Indonesia tuh pasti bakal nyariin kamu kayak kapan kamu streaming? Aku lihat kamu sering datang ke streaming aku atau semacamnya. Nah, ketika udah ada pertanyaan kayak gitu barulah mulai streaming. Karena kalau udah kayak gitu biasanya orang-orang streamer tuh bakal nge-rate Kang Adli. Misalnya nih kan Kang Adli baru nih. Wih, si Kang Adli baru streaming nih. Katanya dia mau jadi streamer nih, mau streaming. Kan kadang-kadang dia nge-rate, bantu lurking baru. Karena kalau langsung streaming duluan itu nggak kuat di average view-nya doang. Aku takutnya sih Kang Adli, menurut aku takutnya di situnya, karena kan kita kan mau ngincar buat affiliate-nya juga sih Kang. Oke, capek dari segi grinding ke affiliate ya maksudnya begitu ya? Iya, karena 3 itu menurut aku berat. Kalau sendiri emang harus nyari komunitasnya dulu. 3 itu berat. Oke. Ada komentar. Berasa deja vu, kata Dadang. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Dijawab gimana tuh? Karena mungkin Dadang dulu sering lurking di mana-mana kemudian ditanya kapan streaming begitu kah? Aku kalau itu aku nggak tahu. Karena ketika orang ditanya kapan streaming itu menurut aku that's time you are ready to streams gitu. Oke, sama. In my opinion kalau misalnya nggak ada yang nonton juga bisa menghancurkan semangat dan tekad. Wow. Oke. Ada komentar. Aku saranin kenapa tuh? Lurking aja dulu di beberapa orang biar orang-orang kenal kamu siapa, baru itu tadi poinnya di situ. Oke, ada komentar tadi dari Didi. Kayak nyari kerja sekarang ya, mesti ada orang dalam. Bukan nyari orang dalam, lebih kayak nyari komunitas, lebih kayak komunitas sih menurut aku. Bukan konsepnya bukan nyari orang dalam, bukan. Lebih nyari komunitas. Karena komunitas itu yang nanti bakal up kamu di awal. Buat aku ya mikirnya. Selain dari bikin presensi dulu sebelum terjun, apakah ada tips dan trik lain? Bikin personal branding kamu itu beda sama kayak orang lain. Karena ada orang yang bilang ke aku kayak gini, lebih baik berbeda sedikit dengan orang lain dibandingkan lebih baik sedikit dari orang lain.
Maksudnya apa? Gimana? Lebih baik berbeda sedikit dari orang lain dibandingkan lebih baik sedikit dari orang lain. Maksudnya apa? Jadi personal branding itu ketika orang-orang itu pingin datang ke kamu ada alasannya jelas gitu. Misalnya nih, wah Aliot ini kontennya suka gimmick, suka kadang-kadang suka ngelawak, suka gimmick atau suka ngelucu atau semacamnya. Itu jadi alasan utama orang buat datang gitu. Beda kalau misalnya kontennya aku podcast, Kang Adli podcast, terus aku cuman di Kang Adli nggak ada gambar-gambarnya, di aku ada, kan lebih baik dikit gitu kan kontennya, cuman lebih baik sedikit, tapi karena kontennya sama-sama podcast, orang gak mikirin hal itu. Paham gak sih Kang Adi maksud aku yang aku sampein? Jadi jadilah yang berbeda gitu. Jadilah bikin personal branding kamu yang berbeda dari orang yang lain gitu. Aku pribadi ngasih sarannya kayak gitu. Oh, Kang Dadang ini personal brandingnya suka godain orang, buaya. Aku nggak ngejelekin Kang Dadang, tapi personal branding Kang Dadang ke arah situ, dan hal itu menjadi hal yang berbeda dari orang lain. Jadi orang tuh kenal Kang Dadang, oh aku pengen datang Kang Dadang nih karena Kang Dadang unik, karena suka ada hal-hal yang goda-godaan yang sangat unik yang nggak pernah aku kepikir, misalnya kayak gitu. Beda dari yang lain, paham nggak Kang Adi maksud aku? Paham. Ya. Make your uniqueness begitu ya? Iya kayak gitu. Ada komentar. Kalau aku apa kayak aduh. Ya. Kak Eci itu, aku berarti brandingnya Kak Eci apa gitu kan? Maksudnya Kang Adi ya? Betul. Kak Eci itu jujur sebagai peran, kayak seorang peran orang yang ngasih advice, itu bagus. Karena kadang-kadang orang itu tuh nanya advice-nya ke Kak Eci gitu. Bikinlah konten kayak, Kak Eci kan bikin konten juga tuh di Twitter. Dan kontennya apa? Rata-rata advice gitu Kak Adli. Dan jadi kan orang jadi kayak, wah aku pengen nunggu deh nextnya advice apa yang bakal dikasih Kak Eci. Kita sama-sama follow akun Eci Cu yang sama kan? Iya, Eci Cu kan. Kan di Twitter dia sering nge-voice itu loh. Voice apa sih? Voice tweet gitu. Tahu gak sih Kang Adli? Jangan-jangan aku di-hide ya? Wah aduh. Jadi Kak Eci tuh kadang-kadang suka ngasih kayak voice gitu loh, kayak ngasih tips apa-apa, ngasih advice buat kehidupan. Pernah muncul nggak Kak Adli? Kak Adli jarang lihat pasti. Kak Adli lihatnya pas aku jadi setan. Mohon maaf nih ya, tapi aku branding seorang Eci Cu di Twitter yang aku follow. Dia suka mancak-mancak gitu. Dan ada banyak postingan-postingan terselubung gitu. Kayak yang merujuk ke beberapa orang tapi sebenarnya tidak terlalu jelas itu siapa. Jadi aku kayak bingung. Oh itu nama kontennya Citatak tuh. Kayaknya aku nggak pernah ketemu seorang Eci brandingnya seperti itu. Mungkin beda kepala ya, mungkin beda image. Kayak tadi ya, tadi kan aku buka Twitter ya. Saya bukan orang yang tidak itu di Twitter ya. Aku sering buka Twitter dan aku suka baca. Tadi sih terakhir dia marah-marah ya. Oh. Jadi pas kamu bilang advice yang mana? itu kontennya Citatak tuh, Citatak. Kayaknya aku belum pernah ketemu mungkin di konten Eci yang di sana. Atau mungkin aku bukan follow akun Eci yang sama dengan yang kamu. Mungkin aku nggak tahu, atau enggak Kang Adli di hide sih. Aku sih ngerasa hal itu yang paling kuat sih. Oh yang ngamuk nggak muncul di timeline aku berarti Kak Eci. Yang ngamuk hari ini aku nggak muncul. Kita balik ke atas ya. Ada brandingnya sendiri, kayak Kang Adli brandingnya apa, orang-orang tahu. Karena menurut aku jam streaming juga itu salah satu branding tuh. Kayak orang-orang kayak mikir, kalau malam-malam itu Kang Adli selalu streaming, itu brandingnya Kang Adli buat aku. Oh, you do know that? Everyone is know. Okay. Yeah, it's a branding for you. That's special. This is special branding. Karena menurut aku adalah branding itu bukan dari Kang Adi sendiri, tapi dari omongan orang lain. Menurut aku kayak gitu. Jadi ketika orang lain ngomongin Kang Adi, kayak Kang Adi itu suka streaming di malam hari, itu brandingnya Kang Adi menurut aku. Kayak Dadang nih, Dadang nggak pernah ngepresentasiin dirinya sendiri buaya, tapi orang lain ngepresentasiin dia buayang, itu udah jadi brandingnya Kang Dadang. Menurut aku kayak gitu. Itu namanya personal branding. Oke. Dari orang. Oke. Ada komentar, host tidak sadar, cuma aku kayak tanya aja Alios tadi, you do know that, kayak aku nanya balik aja gitu doang.
Kalau subuh udah nggak tahu mau kemana pasti ke dirimu, wahai host. Iya, I know. Ya Allah, kucingku. Jadi itu menurut aku adalah kalau mau kuatin buat nge-streaming, kuatin siapa kamu gitu. Who is you gitu. Biar orang lain yang menilai, oh Kang Adli orangnya suka streaming malam hari nih. Terus semua jadi tahu dari spread gitu. Karena kadang-kadang kan Kang Adli misalnya datang nih ke streaming orang, misalnya ke streamingnya Dadang. Oh Kang Adli ini nih kalau subuh nggak ada nontonan, aku suka datang nih Kang Adli karena nggak tahu mau kemana nih. Kayak gitu kan. Jadi itu jadi brandingnya Kang Adli. Menurut aku kayak gitu. It's good. It's a good point. Oke. Jadi tips dan trik dari seorang Alios Cloud ialah bikin sesuatu hal yang berbeda dari orang lain, itu sih intinya. Betul, bikin presensi, kemudian satu lagi bikin sesuatu yang unik dari kamu sendiri dibandingkan dengan streamer-streamer lain. Jadilah sedikit berbeda dari orang lain dibandingkan jadilah lebih baik dari orang lain. Ada komentar, artinya personal branding udah berhasil nggak sih kalau dipersif hal yang sama antara yang dimaksud dengan ditangkap orang? Iya betul, kan begitu ya caranya kita bisa soft branding, soft promotion ke orang lain. Martabak polos unik nggak kak? Apa ini maksudnya? Martabak nggak ada rasanya maksudnya? Kenapa harus nanya? Kita lanjut ya kalau begitu. Apakah ada tips dan trik lain kalau begitu Kak Alios atau cukup kah? Buat streaming kan, buat tips buat streaming kan. Betul. Mungkin kalau nggak ada hal ditanya, mungkin buat hal itu buat di awal-awal cukup. Buat awal-awal. Karena kayak nyari alat-alat dan semacam itu kayaknya itu bisa cari sendiri juga bisa gitu. Seiring waktu gitu ya. Alat, waktu kayak gitu. Iya itu kayak manajemen waktu dan semacamnya itu kayaknya itu mulai dari diri kamu aja buat nge-handle gitu. I think ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Didi menanyakan nama fans clubnya apa, Ios? Ini ide aku ini ide dari Sonata Sona. Apa tuh? Gimana kalau nama fans kamu adalah Idiot? Diterima? It's unique, oke, good. Dan aku bilang gitu aku kan ngecaplak, maksudnya apa? Aduh, apa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa yang ngecaplak tuh? Tolong Dadang artiin ke Indonesia, aku itu bahasa Sunda. Kayak ngomong tiba-tiba apa ya? Kayak tiba-tiba ngomong apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya ngomong secara apa Indonesiana terus pokoknya tuh ngomong lah secara nggak sengaja gitu lah, ngomong secara nggak sengaja walaupun bukan itu arti dari Indonesianya tuh. Aku punya fansbase bla 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 bla, fansbase-nya namanya Idiot. Terus beneran ada satu orang bangga banget ketika aku datang ke streamingnya, adalah aku tuh idiot sejati kan. Orang yang nggak tahu kan jadinya aneh ya. Nyeplos nyablak. Tapi serius dipakai dan dia bangga di mana-mana. Ada. Dan antara kayak ini beneran akan aku jadikan branding atau enggak tuh beneran kayak maksudnya ini di samping hal ini kan jadinya bad things nggak sih, kayak kan Idiot kan sesuatu dengan hal yang agak kalau di mata orang kan terlalu agak buruk gitu kan, like me gitu. No you're not Idiot. Bukan, maksudnya aku kalau denger Idiot itu aku kayak mikirnya jelek gitu kan. Iya betul. Iya gitu kan, jadi kayak ya udahlah mungkin ini jadi jokes internal aja gitu. Buat nama fans, karena belum sampai sekarang aku ngerasa aku nggak punya fans, aku punya temen dan temen loyal gitu. Mereka adalah temen yang royal bukan loyal. Oke. Royal ini berapa kali di donate kah dalam sebulan? Nggak gitu ya. Royal dan loyal itu beda ya kak ya? Oh beda. Ya maksudnya mereka yang seneng nemenin gitu, sering ada di chat. Maksud aku kayak gitu. Mereka tuh teman-teman yang kayak ya udah teman, bukan. Aku nggak pernah nganggap mereka itu fans karena kita kayak tahu sama tahu gitu nggak sih? Karena kan ada orang bilang kan kalau kalau chat itu mencontohkan seseorang streamer, kadang ada yang bilang kayak gitu kan. Ya karena kita tahu sama tahu ya udah mereka tuh kayak teman-teman aja aku nganggapnya gitu.
Gak Oke, pernah aku ini kepikiran punya fans, jujur. Oke. Karena I'm not a special, I'm a normally human gitu loh. Oke. Ini yang dimaksud sebenarnya teman yang loyal ya kak ya, bukan Loyal ya, royal. L, loyal. pakai L. L kak. Loyal. Alios bukan Arios kak. Itu lucu Ya sih. kalau royal itu kan mau memberikan dana sebanyak Itu banyaknya royal mungkin. ya. Iya, Bukan kalau loyal. loyal itu setia. Gitu. Kak Alios spesial banget, woi. Emang buaya perempuan agak beda. Kita balik ke atas, saya ada komentar idiot is ironically brilliant. Ya tapi aku nggak suka denger. Ya, but ya di samping itu bad things gitu kan. Iya. Makanya Kayak sedih. belum aku patenin lah, jatuhnya belum aku patenin, cuman jadi jokes internal aja. Jadi jokes internal. Oke, tadi ada komentar lagi. Tuh apa Indonesia sana ngecaprak teh, berceloteh, nyeplos, nyablak, nyeplos ngomong gitu berarti nyaplak teh. Nyeplos. Oke. Ada komentar lagi tadi Kayos spesial karena selalu menspesialkan orang lain juga. Loh serius udah? Ya cik. Dingin sekali ya jawaban saya. Kita lanjut ya kalau begitu kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku. Momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah? Sebentar ada komentar. Karena Kak Alios selalu mengusahakan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Makanya Kak Alios juga spesial di mata orang-orang lain. Tahu ya, aku nggak tahu orang. Aku boleh jawab yang kayak Ci nggak sih? Boleh. Aku tuh beneran nggak tahu orang mandang aku kayak gimana, karena aku pribadi nggak mau orang lain itu tuh mandang apa yang aku pikirin. Maksudnya tuh orang lain tuh harus mandang aku tuh harusnya orangnya pinter, kreatif atau semacam. Aku nggak mau, aku pingin orang lain itu pure mandang aku apa adanya yang mereka lihat. Terserah mereka dengar dari orang lain, terserah mereka emang lihat langsung dari aku nggak mau kayak ngarahin gitu mereka kayak gimana. Kalau emang ngerasa kayak gitu, syukur-syukur, karena aku pribadi nggak pingin banget ngecewain orang lain, jujur buat aku pribadi. Tapi aku emang sering ngecewain orang lain, ya namanya human ya kan ya. Karena kalau kamu menaruh kepercayaan orang lain, ya kamu harus siap-siap buat kecewa gitu kan. Nah kan, aku ngerasa kalau pingin usaha yang terbaik bener, tapi kadang-kadang juga bisa ngecewain juga usaha aku gitu. Tapi mungkin karena ini kali ya, karena aku pingin berusaha gitu, jadi orang lain kayak ngerasa lihat ada usahanya, mungkin kayak gitu. Oke, ini maksudnya kalau misalnya kamu tuh berharap kalau kamu tuh dianggap sebagai kayak orang yang baik, kalau misalnya kemudian kayak supel, jujur, kemudian nanti ternyata pas orang lain bilang si Alias tuh sebenarnya pembohong loh, dia tuh nggak supel banget, dia tuh sombong orangnya dan dia tuh nggak baik-baik banget. Aku nerima banget hal itu sumpah. Terus kalau misalnya kayak begitu, apakah kamu kayak punya ekspektasi dan kemudian nanti tidak terpenuhi, jadi nanti sedih sendiri, begitu kah maksudnya? Kadang-kadang kalau orang lain nilai aku tinggi ya. Jadi kalo makanya aku nggak suka banget dinilai tinggi, jujur. Oke. Jadi makanya gara-gara tadi si Eci bilang kalau misalnya Eci nganggep dan ngelihat kamu kayak gini, berarti kamu bersyukur begitu karena si Eci ngelihat kamu positif. Mungkin ya. Okay. Tapi aku juga senang ketika orang mandang aku lebih rendah juga. Jadi aku nggak ngasih hal yang wow aja gitu ke dia, karena ya udah di pandangan dia kayak gitu. Ketika aku ngasih sesuatu yang terbaik buat aku, kan jadi pemikiran dia kan jadi ragu sendiri gitu loh. Paham gak sih maksudnya Kang Adri? Oh, melewati ekspektasi yang diharapkan begitu. Gak mau gitu. Oke. Tadi pertanyaannya memorable moment after streaming all this on Twitch ya. Betul. Kita balik ke pertanyaan aku. Kalau begitu. Di stream. Di stream apa ya? Mungkin apa ya? Jujur. Artwork. Kalau buat streaming ya, bukan di luar streaming ya. Artwork ada sesuatu momen memorable buat aku, karena kalau buat berdasarkan angka, average view-nya hampir jatuh mendekati 200 dan itu pertama kali. Ada datanya dan aku beneran kaget Kang Adri. Aku beneran kaget karena aku tahu, karena ini secara nggak langsung aku collaboration ini. Aku collaboration sama beberapa komunitas yang nggak pernah nyatu dan aku coba satuin. Jujur. Oke.
Ya kan, maksudnya itu benar-benar momen memorable aku banget. Dan kalau nggak ada Kang Adli, aku tuh tipikal orang yang ambisius, punya ide banyak, tapi orangnya mageran. Kalau nggak ada Kang Adli yang nge-push waktu itu, nggak akan ada namanya Atward Dijuk. Makasih banget buat Kang Adli waktu itu. Itu momen memorable aku banget, dan aku tuh kaget nggak sih Kang Adli ada yang nonton sebanyak itu. Terus orang-orang tuh ekspektasi ngapain sih? Jujur ya, orang tuh ekspektasi ya udah orang datang nontonin aktor, siapa pemenangnya udah. Tapi yang aku kasih sama Kang Adi kasih ada tambahan bumbu-bumbunya dikit, kayak ada intronya buat ngenalin siapa streamer-streamernya gitu, buat ngenalin MC-MC-nya juga gitu kan, ngasih penghargaan beberapa orang, terus ngasih kayak hiburan juga, kita datengin salah satu streamer buat nyanyi kayak ada semacamnya, dan itu kan nggak diekspektasi sama semua orang kan gitu kan. Itu yang aku pinginin tuh, kayak hal kayak gitu sih sebenarnya Kang Adli. Aku tuh pingin orang lain tuh ekspektasi rendah, ketika kita ngasih hal yang terbaik orang lain seneng. Aku tuh pingin kayak gitu bener, dan itu terwujud di Artwork. Dan makasih banget sumpah buat Kang Adri itu buat nge-support. Kalau nggak ada Kang Adri buat nge-push aku buat ngejalanin Artwork, nggak tahu lah, aku nggak punya momen berharga kayaknya buat di streamingin, kayaknya spesial banget. Ini aku mohon maaf sekali, aku denger tadi kamu cuap-cuap masalah Artwork, tapi aku kayak ini bilang si Dadang, hostnya sudah tidak konsen. Kucingku tiga-tiganya di atas atap, tangtung. Takut ke tendang ya. Kayak tanah tuh luas, kenapa harus di atas atap dan di atas plafon? Panas nggak? Di atas itu panas nggak? Biasanya kan enggak. Dia tuh main kayak, aku boleh izin sebentar nggak sih? Boleh kusiram? Silakan. Biar lari. Silakan. Capek. Sumpah, ya Allah. Siapa berani nggak ada. Herman. Padahal aku mau tanya-tanya masalah Artwork, tapi pusing kucingku. Ya silakan usir dulu, kalau mau usir silakan. Take your time. Nggak apa-apa. Senjataku ada di sini kok. Kalau misalnya sudah mulai ribut, aku tinggal semprot. Tidak susah. Oke. Kita balik ya. Habis semprot udah kabur nggak kucingnya? Iya kabur seharusnya. Tidak seperti kucingnya Clovis Cat yang suka begitulah ya. Kita balik lagi kalau begitu ke AT Award tadi. Ini kenapa cuma setahun doang kalau begitu? Kenapa bukan setahun, lebih ke sekali doang. Nggak akan dilanjutin lagi kan, nggak ada rencana buat dilanjutin lagi karena capek yang jalanin itu tuh cuman bertiga sama Kang Adri, aku, Kang Adrit sama salah satu lagi band Ezra Valis. Itu cuman bagian desain, tapi ngebantu banget ngedesain. Kita tuh cuma bertiga, capeknya minta ampun. Belum harus komunikasi, karena yang paling berat adalah nyatuin semua komunitas Kang Adri. Karena belum tentu salah satu antar komunitas tuh saling senang juga gitu kan, belum tentu itu tuh ngubunginnya juga capek, kita datengin mereka juga datang capek. Maksudnya kita kan ada server khusus buat mereka datang, biar ketika dipanggil mereka bisa ngasih appreciate gitu kan buat kehadiran mereka kayak gitu kan. Terus capeknya, terus belum lagi banyak pro dan kontranya dari komunitas lain, dari luar tempat. Jadi kayak capeknya itu yang bikin kayaknya cukup buat sekali gitu loh Kang Adli. Ini panitia yang terlibat di belakang cuma berdua doang kah? Bertiga, salah satu lagi namanya Ezra Valis. Dia cuma bagian desain, tapi itu ngebantu banget. Oke. Itu belum kita bikin proposalnya, karena aku kan ngajuin juga dana ke beberapa yang bagian sponsor gitu. Terus belum ngasih reward. Aku juga ngasih reward plakat juga buat pemenangnya, belum ngasih belum komunikasi. Iya, kita kasih plakat juga. Kayak gitu-gitu Kang Ali, kayak banyak banget jobs desk-nya gitu lah. Karena acara selesai di streamingin, belum tentu kerjaan kita selesai gitu loh Kang Adli, masih ada PR-nya gitu. Belum buat ngontak orangnya, buat belum ngasih sertifikat dan semacamnya gitu. Kayak ya udah, maksudnya banyak banget jobnya, padahal kita cuma bertiga gitu. Kayak ya udah, kayaknya capek deh kalau lanjutin lagi, kayak nggak usah. Terus kayak ada pro kontra juga kan di dalam komunitas kan. Kayak apa tuh?
kan ini kan acara komunitas ya, Adward itu kan namanya aja Aliot The Adrit Award. Ya berarti komunitas aku sama The Adrit dong. Kayak pingin ada orang lain buat join, buat ke nominator dan semacamnya, kayak gitu kan. Kita nggak kenal gitu kan, dan ini pun kan cuma komunitas kita, salah satunya itu. Terus ada acaranya, kenapa harus di tempat aku, nggak ada tempat Kang Adri dan semacamnya, banyak banget sih, banyak banget pro kontranya gitu. Tapi iya, dan senangnya tuh banyak yang apresiasi gitu. Aku senangnya tuh banyak yang apresiasi gitu. Itu sih yang bikin aku senang. Dan akhir acara pun nggak bubar, mereka kayak seneng aja gitu, ngucapin selamat, makasih udah bikin ada Adward. Seneng banget aku itu hal yang paling memorable buat aku banget, memorable banget. Karena aku pengen apresiasi sama orang lain dan ternyata feedbacknya orang lain pun nggak apresiasi kita gitu. Itu paling seneng, minta ampunnya. Oke, ini dengan pro dan kontra yang aku baca juga dulu ya. Kalau misalnya ada pro dan kontra seperti itu diambil sebagai feedback begitu kah? Ya pastilah, masa kita abain. Karena jadi diskusi aku sama jadi diskusi kita bertiga, dan kita udah ngambil kesimpulan kayaknya lebih baik cukup sekali. Oh, oke. Padahal kalau mau dibuat lagi bisa. Terus kita udah kayak kalau mau buat lagi caranya ntar kayak gini buat ngindarin kontraknya gitu. Kayak gini ada ini ya, kalau mau dibuat lagi kita juga ini ngasih diskusi buat apa sih biar lebih nggak kaku lagi gitu acaranya atau semacamnya gitu. Ada diskusinya juga setelah acara, nggak cuma sementar kita udahan ya udah acara. Karena aku takutnya adalah ada orang lain mau bikin acara kayak Adward juga terus minta saran ke kita gitu. Kalau kita nggak dapat jawaban dan pengalaman dari kita kan kasihan dianya gitu Kak Adli. Jadinya kita diskusi juga buat kalau siapa tahu ke depannya orang lain mau bikin acara Adward, semacam Adward atau semacamnya, kita bisa ngasih saran gitu. Ada feedback lah dari kita, dari pengalaman kita, pinginnya gitu. Oke. Aku sebenarnya kemarin kayaknya atau beberapa hari lalu itu kan kayak ngubek channelnya si Alios ya. Beberapa sesi kayak ngelihat YouTube-nya ngelihat apa ada yang bisa dibaca atau tidak. Kemudian ketemu highlight award-nya tahun lalu. Tapi kan tahun 2024. Berapa ya itu? Ntar aku lihat di checker. Kalau tidak salah 2023. Soalnya 2024 kan tidak ada ya tahun lalu. Oh iya nggak ada ya, 2023 nih special event-nya. Betul, jadi aku kayak kepikiran kenapa ya tidak ada tahun lalu, jadi pingin tanya begitu. Itu aku juga baca pro kontranya. Dulu juga ada itu kan, ada event after party esoknya di tempatnya betul. Bang Andri. Iya betul. Itu mulai gonjang-ganjingnya di situ sebenarnya. Oke. Buka unek-uneknya di situ kalau nggak salah. Tapi aku masalahnya nggak ketemu highlight yang Bang Andri, jadi aku kayak nggak bisa. Keep asli. Oke. Cuman orang punya TTA yang udah nonton Kang Adit doang sebenarnya. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu? Ya silakan. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari aku, kapankah momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan selama streaming di Twitch? Di Twitch. Di Twitch. Di streaming di Twitch, streaming kan kontennya streaming di Twitch. Menyenangkan. Aku tuh sebenarnya main sama orang yang aku pinginin tuh udah benar-benar cukup bagi aku. Kayak misalnya nih, aku nggak pernah main mabar sama Kang Adli. Tiba-tiba Kang Adli nawari aku main, itu udah sesuatu kayak kesenangan. Dan aku tuh sekarang adalah aku lagi belajar bahasa Inggris karena aku broken banget bahasa Inggris, karena aku juga nggak pernah pakai bahasa Inggris Kang Adi. Dan sekarang tuh aku ketemu orang-orang yang mau nemenin aku buat improve Inggris aku gitu. Itu aku bener senang banget. Kayak Twitch ini tuh ngasih aku komunitas. Aku pinginin apa, ternyata ada aja loh Kang Adi jalannya, sumpah. Ada aja jalannya. Kayak aku kayak mau bikin acara award, ada tiba-tiba ada Kang Adri gitu kan. Aku pengen belajar gambar, ada artis yang mau. Jadi aku nih ya, aku improve gambar adalah nanya ke artis-artis.
nanya ke Kang Dadang, nanya ke Kaluna, nanya ke Kajamur, kan semuanya yang streaming artis tuh. Itu tuh streaming art itu tuh kayak bener-bener ngedapat apa namanya, saran sama kritikannya tuh dapat banget, dan aku bener-bener improve di situ. Jadi aku ngerasa ada 3 hal gimana cara aku improve adalah buat nanya ke diri sendiri bagus atau enggak, nanya ke orang yang udah profesional, sama orang yang nggak paham seni. Karena kalau orang yang paham seni kan pandangannya agak lain ya, Kang Adit. Netral gitu ya maksudnya. Netral gitu kan. Jadi kan aku Oke. dapat pendapat juga. Itu tuh streaming art itu tuh dapat aku kritikan sama kritikan sama saran tuh dapat banget dan improve banget. Karena kalau nggak aku streamingin secara langsung, aku belum tentu dapat kritikan sama saran dari mereka. Itu aku seneng banget gitu. Hasil dari streaming art ini apakah ada yang jadi produk yang dipakai? Kecuali freebies? Ya art buat personal sih, atau enggak aku ngasih gift art sih, paling gitu doang sih Kang Adri kalau art mah. Sama rhythm ya kayak gitu. Aku kan kayak belajar voxel art tuh kayak pixel art tapi 3D kayak Minecraft lah. Itu tuh aku baru belajar pas aku streaming. Aku coba-coba, karena kalau aku belajar offline aku nggak akan ngerjain, paham gak sih? Karena ada streaming aku jadi ngerjain. Betul, ada tuntutan kayak kalau misalnya kamu lagi streaming gini kayak dilihat orang gitu ya. Jadi dan kalau nggak kayak gitu tuh aku jadi improve, jadi aku belajar banget, sumpah seneng banget gitu. Itu yang aku bikin seneng. Sedihnya adalah ya orang-orang ini aja sih sedihnya ya, kalau Twitch itu apa, dramanya doang sih. Kok ada drama aja sih sedihnya. Drama Kadang-kadang kan misalnya kita miscommunication gitu. Miscommunication sama orang misalnya nih. Terus kayak di-keep sama mereka, diobrolin sama mereka pribadi gitu doang. Karena aku ngerasa Twitch itu adalah kompleks kayak perumahan gitu Kang Adli. Jadi kamu streaming ada acara, oh kita datang ke kompleks ini yuk, ke rumah A, blok A, B, C, D, E, F, G lagi streaming, lagi ada acara, kita datengin kayak gitu. Aku ngerasa gitu. Jadi kalau emang di kompleksnya lagi ada kerusuhan, kayak ke bawah sedih juga di acara kitanya juga kayak gitu. Oke. Analogi yang menarik. Aku sih sedihnya paling itu doang sih, karena lebih banyak senangnya. Aku jadi bisa kenal Kang Adi. Karena aku lurking, aku tipikal orang yang lurking. Jadi orang tuh tahu aku karena aku lurking, bukan aku streaming Kang Adi. Kalau boleh jawab ya, kalau boleh jujur, aku tuh dikenal karena lurking ya, bukan karena streaming ya, bukan karena kontennya. Jadi Aliat ini ada di mana-mana. Orang tuh selalu bilang kayak gitu. Ya udah aku jawab aja asal ceplos kayak karena aku Awan. Karena itu branding aku secara nggak langsung di situ. Aku sering nontonin orang kayak gitu. Walaupun just say hi, terus Kang Adli nanya kabar, aku jawab baik Kang Adli gitu. Udah. Tapi itu branding aku gitu. Oke. Itu kucingnya jatuh, tolong ya. Hati-hati. Enggak, itu kucingnya enggak jatuh. Kan aku bilang 3 ya, dia di atas atap. Atapku tuh seng. Jadi kalau tantung kedengeran semuanya. Jadi aku kayak cuma bisa menahan begini doang gitu ya. Ada komentar ini kembaran ya kita Lios. Apa artinya kembaran? Tolong jelaskan ya Bang Kabon. Aku juga bingung nih. Tadi aku mau tanya apa ya terkait drama. Tapi kamu kalau drama-drama yang begini kamu hanya penonton di sisi doang kah? Atau ada yang lebih baik aku jadi penonton. Betul. Baka suka lurk. Aki, I see. Aku takutnya ngebawa branding gitu. Aku kan dulu kan, tadi kan aku pernah bilang kan, aku kan salah satu punya agensi kan dulu kan. Aku punya agensi. Dari situ agensi itu aku belajar. Jadi jangan sekali-sekali lah masuk gitu. Kalau bisa jadi penonton aja, karena aku bisa ngebawa buruk buat aku pribadi, personal aku pribadi mungkin. Sama teman-teman aku, yang aku nggak mau itu lebih ke teman-teman sih. Karena Alia tuh deket sama si A, si B, si C, akunya padahal yang lakuin masuk ke ranah situnya cuman aku doang gitu. Padahal yang lainnya keseret aku nggak mau gitu. Makanya aku lebih baik jadi penonton aja. Aku lebih menghindari. Oke, daripada ke bawah-bawah ya. Oke. Karena aku takutnya ke bawah jelek sama teman-teman aku. Padahal yang lakuin aku gitu.
Oke, ada komentar dari Baka lanjutan. Dikenal orang tapi jarang streaming, kata Baka. Ya iya, aku kayak tipikal Bakabon juga kayak gitu bener-bener. Ada Streaming komen. jadi, Iya. Hah? Ada komentar lagi dari Dadang. Jadi lone cloud. Artinya Apa itu lone cloud maksudnya apa? kalau orang mungkin jadi sendiri doang kalau misalnya, tapi kalau misalnya jadi awan kan sendirian doang awannya begitu, cuma kayak mengamati dari tepi. Padahal kan aku awan tuh ini loh Kang Dadang. Aku kan awan karena ini Kang Dadang. Ntar ya aku ketikin biar jelas. Karena kalau ngomong kayak nggak jelas. Aku kan orangnya suka berawan. Maksudnya ada kaknya harusnya berawan maksudnya. Joknya melayang. Awan Kinton kan sendirian ya. Iya. berkawan. Ada ya Tuhan. Aduh ya Tuhan. Jauh kali. Joknya melayang. Sulit, maaf ya. Boleh kita lanjut kalau begitu? Next. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 bulan, setahun, 2 tahun, atau bahkan 4 tahun lalu sejak awal mulai streaming, apakah yang bisa dibandingkan Kak Alias? Aku sebelum streaming aku pendiam amat. Terus aku nontonin kamu streaming nyerocos gini masa pendiam? Nah sekarang aku nyerocos. Itu perbedaannya Kang Adli. Aku jadi banyak ngomong sekarang. Tapi di IRL juga nyerocos gini? Jadi ke bawah IRL. Karena jujur dari IRL aku tuh pendiam Kang Adli. Di IRL tuh pendiam, aku tuh cuman ngomong ke yang kan circle kan. Kalau sekarang bahasanya circle. Jadi aku tuh cuman ngomong ke circle doang. Karena di luar circle aku pendiam. Aku nggak mau angkat tangan buat jawab pertanyaan atau semacamnya kayak gitu. Dan aku nyesel sekarang. Nyesel kenapa aku dulu pendiam terus nggak berani, kayak kalau aku salah ya udah gitu. Kayak kalau sekarang tuh kayak aku lebih berani Kang Adi, karena gara-gara streaming aku lebih berani ngomong. Terus kayak kalau aku salah ya udah aku belajar sekarang. Karena kalau aku nggak ngomong, aku ngangkat misalnya ngejawab pertanyaan atau semacamnya, aku nggak akan tahu loh Kang Adi. Karena aku tuh orang yang tipikalnya harus dikasih tahu. Karena kalau aku nggak kasih tahu ya udah itu mah orang lain. Paham gak sih Kang Adi? Padahal aku juga belajar. Padahal aku harusnya belajar. Dan efek streaming tuh bener-bener aku belajar buat yapping, bener-bener yapping sekarang. Aku kan bilang, aku kan streaming itu lagi kuliah kan Kang Adi. Aku beneran kayak presentasi itu aku sekarang lancar. Padahal dulu aku presentasi gugup, diem, nggak tahu ngapa-ngapain. Efek-efek streaming itu benar-benar ngebantu buat aku. Jujur banget. Terus selain itu aku lagi streaming ini juga ngebantu aku kayak komunitas tadi. Aku jadi sekarang belajar gambar Kang Adi. Aku sekarang lagi belajar bahasa Inggris Kang Adi. Aku sekarang kayak lagi belajar desain juga, kayak itu kan dari kalian juga teman-teman kayak ke bawah Dadang kok bisa gambar gitu. Pasti dulunya dia nggak bisa gambar kan. Gimana caranya dia bisa gambar? Kayak ke bawah juga gitu. Jadi streaming itu kayak apa ya? Kayak jadi motivasi aku sebenarnya. Ini semacam ada tuntutan ingin jadi lebih baik begitu dari diri sendiri ya? Iya, benar. Oke, kayak orang lain bisa, aku juga mungkin bisa kayak gitu ya, mungkin meskipun mungkin tidak seprofesional itu ya gitu ya. Aku sebenarnya yang penting bisa, aku nggak mau bagus banget, yang penting bisa kalau aku pribadi. Oke. Kalau ada yang tanya, Aliot bisa nggak kayang sambil loncat gitu? Wah nggak bisa nih, aku harus belajar nih gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tuh ada, cuman di saat streaming Kak Adli. Pertanyaan-pertanyaan aneh adalah pertanyaan-pertanyaan yang ketika aku lagi streaming. Aku di RL tuh nggak pernah ada orang yang menanyakan hal-hal. Kamu pernah nggak makan katak? Kamu pernah nggak makan iguana? Ada nggak orang IRL kamu nanya kayak gitu Kak Adi? Tapi ketika aku streaming ada orang-orang aneh yang nanya kayak gitu. Aku bener-beneran out of the box. Kayak mikir, iya ya kenapa aku nggak pernah mikir kayak gitu? Maksudnya adalah aku streaming itu tuh banyak output dari chat gitu ya, dari chat. Aku nggak pernah kepikiran dan bener-bener banyak ilmu baru kayak nggak kepikiran aja gitu Kang Adli. Paham nggak sih Kang Adli? Nggak pernah aku temuin di IRL karena IRL aku mungkin agak normal gitu ya, agak normal. Siapa sih orang yang tiba-tiba nanya kayak
langsung nyanyi joget-joget aku lagu madu aku kayak Garam gitu dan madu. garam dan madu tiba-tiba joget di depan. Nggak ada kan orang nama kayak gitu di RL. Terus kenapa nggak jadiin konten aja kayak gini, lucu kayak gitu kan. Maksudnya kayak banyak hal-hal yang ternyata rumlah loh. Semacamnya gitu. Aku ngerasa ya gitu aja sih, aku ngerasa banyak outputnya gitu dari chat gitu di streaming itu. Betul, banyak yang bilang gitu juga. Orang-orang banyak yang kayak belajar untuk bisa mengontrol kucing seperti saya. Iya. Iya bisa. Repot. Iya, mendingan aku jujur Kang Adli. Kang Adli pakai headset kan? Artinya biar denger, aku jujur lebih seneng orang nanya hal random dibandingkan orang nanya kayak Aliot kayak basic aja, kayak basic gitu, kayak Aliot udah makan. Aliot udah makan ya gitu, Aliot ada minum nih kayak Aliot kamu pernah nggak loncat ke atas pagar terus jatuh, terus tiba-tiba yang jatuh itu yang nangkap bodyguard aku gitu, atau semacamnya, atau hal aneh gitu. Itu kayak bener-bener out of the box buat aku loh Kang Aldi, karena di era aku tuh nggak ada orang yang nanya hal seperti itu. Aku seneng banget orang yang liar kayak gitu loh mikirnya. Makanya aku bisa ngobrol sama Didi. Didi liar banget kan. Betul. Ini gara-gara banyak pertanyaan begini jadinya kamu juga kayak tertrigger untuk berpikir out of the box lah gitu kan. Iya bener itu bener banget. Oke. Ini liar maksudnya liar itu ya, bukan liar. Iya bukan liar, ya paham ya. Kita balik ke atas ya, tadi ada komentar. Namanya juga efek streaming, Bang. Ya kali streamer disuruh diem terus kayak ayam, kata Sigi. Tapi emang ada orang yang brandingnya pendiam sih, emang ada. Ada aja kan. Kali ada aja. Ada komentar lagi, real tapi alias pendiam kalau ketemu langsung, kata Eci tadi. Diam tiba-tiba muncul di mana-mana. Ada komentar lagi. Setelah streaming aku udah nggak jadi pendiam. So sorry guys. Oke, ada komentar lagi. Aku lagi belajar memahami kamu, kata Dada. Oh. Besok aku tanyain. Besok aku tanyain yang aneh-aneh deh Ios pas meet, kata Koko. Mendingan gitu. Oke, itu aku banget pendiam-pendiam gitu personanya. Ya. Boleh. Iya kalau ketemu kayak diam-diam tiba-tiba keluar jurus gitu loh Mas Adli. Jurus apa lagi? Serius. Aku tiba-tiba aneh. Bener. Aku yang sekarang ya. Aku yang sekarang kayak gitu. Kamu jangan-jangan kecilnya pecicilan ya? Aku kan bilang sebelum streaming aku pendiam Kang Adli. Oh, aku pikir kamu tuh pecicilan kemudian kayak Pecicilannya sekarang. Oh, I see. Kan orang-orang biasanya fasenya pecicilan pas kecil, kemudian nanti pas lagi ada di momen-momen dimana mesti jaga image, SD, SMP, SMA mungkin agak pendiam, kemudian tiba-tiba nanti abis fase tertentu balik lagi pecicilan. Pecicilannya streaming ini bikin aku pecicilan. Oke. Iya, diam-diam tertutup bisa tiba-tiba di pojok di warung pecel gitu Mas Adli. Oke. Ya random lah maksudnya. Aku kadang-kadang random. Macam-macam ya. Kita balik, ada pertanyaan dari viewer ini Kak. Gak pernah kepikiran periksa ke RSJ terjauh gitu, kata dia Chan. Buat apa? Maksudnya periksa buat apa? Gak tahu, aku juga gak tahu kenapa. Mungkin karena suka pikirannya out of the box begitu. Oh, maksudnya gimana ya? Pikiran out of the box tuh bukan berarti pikiran kamu aneh atau nggak normal gitu loh. Emang pingin kreatif aja, karena orang normal pun mungkin kan kita sebutannya normis ya. Orang normis tuh nggak kepikiran sampai sana. Aku tuh seneng kayak orang yang berpikir kayak di luar emang aku nggak pikirin gitu loh. Aku seneng banget gitu. Terbayang. Makanya suka kalau ngobrol sama Didi ya. Jujur, iya. Karena ada banyak apa ya? Kamu kepikiran gak sih yang karena imajinasinya iya liar kan? Iya betul, imajinasi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Orang nggak mikir A itu bisa jadi E, orang mungkin jadi A jadi B doang. Kalau
Didi bisa mikir A bisa jadi E, jadi F, jadi G, jadi sampai jadi M. Hal-hal yang nggak kepikiran sama orang biasa begitu. Which is Asik, good asik. dari Good for segi me. otak. Tapi Kan banyak ya berarti kita- pikirannya di atas. Tapi ingat lagi, kita bisa kontrol. Betul. Oke, kita balik ke atas lagi ya. Tadi ada komentar. Iyot diam-diam tertutup bisa tiba-tiba deep talk di warung pecel gitu, Mas Adli. Iya lagi. Oke. Karena aku pernah makan di warung cocol sama Asyo sama Kokoge. Terus kemudian tiba-tiba curhat segala macam. Deep talk. Oke. Karena ya. Ada komentar lagi, Iyot kalau gugup ketemu orang baru itu coping mekanismenya kayak yang jalan nyamping udah. Gak Agak gitu lain ya. perasaan gak kayak gitu banget. B-boy. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Apakah sudah mencapai sesuatu selama streaming di Twitch? Ini Kang Adli juga kayaknya tahu kalau yang ini. Apa tuh? Aku ditawarin buat bukan BA sih, kayak buat ngenalin game turn-based. Iya kan, aku kan sempat nanya ke Kang Adli kan. Iya, Ini waktu itu beneran Alias pernah tanya sekali. Dia pernah ditawari kayak untuk memperkenalkan game gitu loh, kayak sponsor begitu. Cuma dia ragu apakah ini asli atau tidak. Itu pencapaian ya Kak? Itu pencapaian banget karena beneran ada gamenya, ternyata itu beneran, maksudnya perusahaannya ada gitu, real gitu kan. Dan aku juga dibayar juga, dan aku pertama kali seumur hidup nama aku jadiin redeem di game Kang Adli. Kapan lagi? Jadi redeem game terus dapat reward kayak diamondnya buat ngegacha kayak gitu. It's so cool man gitu kan. Ini boleh tahu nama gamenya Kah? Bukannya ini ya, aku sempat bilang ke Kak Adli ya. It's been here. Udah lama banget Kak. Iya itu tahun lalu banget nggak sih Kang Adli? Waktu itu kenapa kepikiran nanya ke aku? Karena waktu itu kebetulan aku kan bilang aku overthinking kan. Aku overthinking kan anaknya kan. Terus tiba-tiba di depan aku ada Kang Adli. Paham gak sih, kayak aku harus nanya ke siapa? Di depan aku ada Kang Adli. Karena Kang Adli waktu itu lagi add friend aku. Ingat ya? Oh, I see. Momennya pas. Momennya pas kayak, wah ada Kang Adli nih. Kita tanya ke Kang Adli kayak gitu. Kotak aku kayak gitu. Just in case kayak gitu. Oke. Apakah ketemu nama judul gamenya? Ada, Yigra Rebirth. Boleh ketik kah? Boleh ya, aku ketik ya. Ini sebenarnya game luar, cuman dibawa masuk ke ASEAN sama perusahaan dari Filipina. Ini dibayarnya 1 kali doang atau lebih? Iya, 1 kali doang sih, karena kan aku cuman promosiin sama cuma nyebar di media sosial aku doang sebenarnya. Kontraknya cuma itu doang. Game HP? Sebenarnya dia nawarin juga, cuman yang ini aku tolak. Game apa ya? Ini game mobile. Ada juga ditawarin buat dari beliau tuh game FPS gitu. Aku kayak Battle Royale gitu. Aku nggak lupa nama gamenya apa karena aku nggak terima. Aku tolak waktu itu. Karena waktu itu aku lagi sibuk IRL. Aku nggak bisa ngambil jobnya. Oh, ada judulnya ini kayaknya kalau di situs resminya Kaliber. Itu kayak pencapaian aku banget sih, jujur, kayak wow, aku nggak pernah seumur hidup streaming berpikir seperti itu, Pak Mas. Terus setelah itu aku berpikir kayak kayaknya asik deh kalau yang nawarin aku tuh dari game industri Indonesia, lebih asik. Belum ada sampai sekarang? Belum ada, tapi kalau ada pun aku nggak akan nolak. Kalau dari Indonesia aku nggak akan nolak, jujur. Really? Meskipun tidak bagus? Meskipun nggak bagus. Karena kan kita akan dapat review dari kita juga kan. Kita kan bisa secara langsung ngasih review ke orang-orang industri di game-nya itu kan. Jadi mereka kan bisa berkembang. Terus aku juga secara nggak langsung dapat komunitas game Indonesia juga. Aku lebih seneng kayak gitu. Oke. Ini sejak yang satu kesempatan ini apakah ada kesempatan lain? Ya paling yang tawaran yang tadi, yang FPS yang apa? Yang shooter tadi, yang shooter kayak Battle Royale gitu. Cuman aku tolak, yang aku udah cuma itu sih, baru 2 kali. Karena habis itu emang aku sibuk IRL dan aku sempat kayak jarang stream lagi. Nah itu kan. Karena aku sibuk banget di IRL.
Good. Ini kamu pas apakah tulis email di mana-mana? Tidakkah? Email bisnis begitu aku sempat nanya ke mereka. Aku tuh cuma nyantumin email itu cuma di YouTube account doang. Oh. Aku bingung karena aku nggak nyantumin di Twitch, aku nggak nyantumin di X, tapi beliau bilang dia itu nemuin aku di X, di Twitter. Terus aku tuh bingung, terus dapat email aku dari mana ya? Karena aku nggak nyantumin di bio di Twitter gitu. Mungkin terus aku mikir mungkin di YouTube, karena kalau di YouTube memang aku nyantumin email aku, bisnis aku. Oke. Semoga ada banyak kesempatan lain di masa depan ya. Ya, tapi aku sih berharap game Indonesia sih. Aku bakal seneng sih kalau emang itu dari game Indonesia ya. Ini yang diharapkan apakah promosi berbayar dari developer atau publisher Indonesia? Juga sih, nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak dibayar pun aku dapat komunitasnya loh Kang Adli. Maksudnya dari pembuat gamenya juga aku bisa kenal mungkin. Dari orang-orang game community Indonesianya kan. Itu udah suatu profit buat aku. Itu profit bagus buat aku. Tanya dong kalau begitu mumpung masih di topik yang ini. Silakan. Sejauh ini apakah sudah ikut beberapa event di game-game di Indonesia? Kan beberapa kali ada showcase ya di Jakarta misalnya. Cuman kayak itu doang ya, cuman datang doang. Aku sempat bareng sama Rispan Max. Berdua kayak datang kayak event-event game Indonesia doang, cuman kayak datang ada event nih kayak apa sih Kang Adli kayak ngenalin game-gamenya gitu. Datang kita berdua kayak datang cuman dapat apa namanya bisnis cardnya mereka, kenalan kayak gitu-gitu. Cuman kayak gitu-gitu. Karena pas di lapangan ternyata aku yang lebih excited dibandingkan Rizvan ternyata. Aku lebih banyak nanya, ini gimana sih gamenya, kamu pasarinnya kayak gimana, cara buatnya kayak gimana. Ada kok kepikiran sih bikin game kayak gitu. Aku lebih aktif pas di ini kalau emang sama komunitas karena dunia industri kreatif gitu kan. Aku tuh seneng banget sama orang-orang yang emang kayak imajinasi liar gitu. Maksud aku kan mereka kan berpikir di luar yang normal gitu. Aku tuh seneng banget yang aku bilang tadi. Imajinatif maksudnya ya? Ya imajinatif kayak gitu ya. Aku mau tanya satu lagi dong. Tadi pas di klip introduction di awal itu kan memperlihatkan satu game yang dibikin oleh VK. Visual novel aku. Itu visual novel? Iya, visual novel aku pernah buat. Dipublikasikan di publik kah? Sayangnya enggak, itu cuman kayak buat introduction debut aku karena aku pingin orang kan biasanya debut VTuber itu cuma nontonin, datang kayak congrats Elliot for my debut gitu kan. PPT, video gitu, kayak gitu. Aku nggak mau. Aku pingin orang-orang interaksi di game aku. Jadi aku tuh bikin itu kan voting. Jadi milih. Jadi dapetin VK itu tuh nggak semata-mata ada di dalam game VK muncul. Jadi orang-orang tuh voting kayak aku pingin munculin VK karena di dalamnya itu tuh ada beberapa teman-teman VTuber kayak ada Anya, ada Bladabub, ada Cia dan semacamnya. Aku masukin di ini kalau mau lihat lebih jelas itu. Jadi aku tuh pingin orang lainnya juga interaksi di debut aku, Kang Adli. Karena aku nggak mau satu arah, jadi dua arah juga, jadi saling main gitu. Tapi gamenya tidak dipublikasikan di publik? Iya, karena tujuan aku waktu itu emang cuman buat debut doang, buat nyenalin aku debut. Kenapa tidak dipublikasikan? Aku capek benerin bug. Banyak bugnya. Itu game bikin sendiri? Bikin sendiri, itu sebulan. Wow. Karena aku lagi nggak ada kerjaan, aku niat banget sumpah. Aku lagi belum ada kerja, maksudnya aku belum lagi nyari kerja waktu itu. Pakai engine apa kah? Visual novel apa namanya gamenya? Wait ya aku cari, aku beli di Steam. Soalnya visual novel kan ada banyak ya. Aku lupa apa yang pakai Python aku lupa. Ada banyak ini ya. Ini mudah karena cuman kayak masukin teks, assets, udah sebenarnya. Kayak kalau mau animasiin, kalau atau other charge juga ada. Itu dipermudah. Nama aplikasinya adalah Visual Novel Maker. Atau aku kasih link ya. Ada nih ketemu di Google. Ada ya. Tuh. Visual Novel itu mudah. Dan waktu itu lagi diskon aku beli. Terus aku dari diskon itu jadi kepikiran, why not aku bikin game
buat ngenalin aku di debut aku gitu. Wah, menarik ya. Dan waktu itu aku juga lagi free aja kan, nggak ngapa-ngapain Kang Adli. Oke. Iya, yang komentar si Koko yang Python tuh Ren'Py. Aku soalnya lebih familiar dengan Ren'Py karena biasanya kalau misalnya baca VN, main VN itu kan biasanya mereka pakai Ren'Py ya, engine-nya. Iya. Oke, aku tidak tahu bisa di titik itu. Apakah ada yang lain pencapaian selain yang udah disampaikan tadi? Ya, Atward juga pencapaian menurut aku. Apalagi ya? Paling itu sih buat saat ini ya, karena itu udah hal yang bagus karena itu membuat aku berbeda sama orang lain, Kang Adli gitu. Karena sesuatu hal yang berbeda sama orang lain itu membuat aku prestasi buat aku pribadi gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Ya kan? Apakah punya goal dan plan di masa depan? Dan ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Buat streaming kan? Aku pingin banget streaming aku nanti IN. Makanya aku lagi belajar bahasa Inggris. Jadi aku pingin banget aku nanti ngomong pakai bahasa Inggris. Aku pingin belajar banget. Pingin bisa bahasa Inggris. Atau enggak another language like Japanese language gitu. Aku juga pingin gitu. Aku pingin kayak interaksi sama orang luar. Jadi kayak chat aku tuh nggak cuma Indonesia doang gitu ya. Aku pingin kayak orang luar juga bisa ngobrol sama aku gitu. Bisa pingin temenan sama orang luar gitu. Terus sama tadi aku pingin punya 3D model. Maybe I want to make 2.0 lihat I don't know. Ya let's see lah ya. Karena aku orangnya ambisius tapi mageran. Karena dulu aku tuh target aku kan udah tercapai kayak bikin award, kayak bikin podcast sekarang. Aku tuh punya proposal khusus. Aku udah nyerahin ke Kokoge. Kayak aku tuh pingin bikin kayak take me out. Pingin bikin take me out buat streamer. Jadi kayak proposal? Seru kan? Ya bikin proposal, bikin event gitu. Aku bikin ke event. Kokoge? Karena Kokoge paham ini kan. Kayak ini bagus atau enggak. Jadi minta saran gitu. Minta saran ke dia gitu. Oh, oke. Aku kayaknya tahu. Aku udah bikin logonya, aku udah kayak bikin catatannya apa gitu, konsepnya apa. Terus aku sampai saat ini belum aku lanjutin karena I think it's not worth it. Karena terus aku juga butuh orang juga. Terus namanya bukan Take Me Out, Take Me Yacht. Take Me Yacht gitu. Jadi lucu kan di plesetin dari Take Me Out jadi Take Me Yacht. Oke. Aku masih ada nggak ya proposalnya? Kalau Kang Adi mau lihat, aku udah. Iya. Kalau mau terserah. Tapi aku nggak bisa lihat sekarang, paling nanti ya aku bisa lihat abis ini kayaknya. Oke. Tapi ya gitu, karena nggak terlalu worth it, aku nggak lanjutin. Oke. Seru juga Take Me Ios, kata orang-orang. Take Me Ios. Kayaknya Kak Yos pernah ngomong ke aku, kata Eci. Iya pernah. Karena aku pingin Kak Eci yang jadi MC-nya, MC acaranya. Harus ada budaya lagi, harus ada buaya yang jadi MC gitu kan. Kak Eci cocok. Iya nggak sih? Ini selaku Coki Sitohang ya? Iya kayak Coki Sitohangnya. Kak Eci tuh cocok banget menurut aku. Aku pingin banget kalau emang terrealisasikan, aku pingin banget Kak Eci yang jadi ini. Karena ada satu logo yang aku buat, itu logonya warna pink iblis Kak Eci banget gitu. Pink iblis? Ya kan Kak Eci banget kan? Pink iblis itu yang mana pula heksnya? Maksudnya kan modelnya Kak Eci kan itu ya. Iblis. Iya ada di Google loh ternyata Pink iblis. Ya boleh. Yunita? Siapa Yunita? Itu Yunita bukannya penyanyi. Oh iya. Oh ada Yunita. Aku tidak tahu Kak. Aku cuma tahu Coki Sitohang. Soalnya aku emang paling terkenal Coki Sitohang. Aku di era-era Coki Sitohang dan aku masih nonton di. Aku kirim ininya ya, linknya ke Kang Adlit, bisa kalau mau Kang Adlit mau baca. Boleh. Kan Coki ada pasangan yang cewek. Aku nggak tahu. Aku cuma nonton di Indosiar dulu Coki Sitohang Kak.
Itu masih kayak nggak worth it, jadi aku belum rombak lagi ada semacamnya karena aku mager. Aku tuh beneran kalau ditanya pingin bikin apa, aku punya banyak ide. Tapi aku dikalahin sama kemageran aku. Kayak yang dibilang si Eci ya, ambisius tapi mageran, alias 2025. Betul, aku mager banget. Harus ada teman yang nge-push gitu loh baru oke. Bisa. Ini selain dari beberapa yang sudah disebutkan dari tadi, apakah ada impian dan harapan lain yang belum terrealisasi? Belum terrealisasi. Aku tuh sebenarnya tuh paling pingin banget sih itu aja sih 3D model itu, karena aku pingin banget gimmick. Kamu pingin lihat nggak sih aku tiba-tiba kayak berenang lagi di stream? Kan aneh nggak sih, orang apaan sih tiba-tiba berenang di stream gitu? Atau enggak langsung, aku tuh pingin banget kayak orang tuh ngelihat aku tuh nge-gimmick gerakan gitu, pingin banget. Itu hal yang aku pinginin. Aku pinginin di ini apa? Di stream aku gitu. Orang-orang tuh pengen lihat reaksi aku tuh kayak gimana gitu. Karena kalau aku kaget pakai L2D ini kayak gak kelihatan kaget. Kayak kaget kayak aku kadang-kadang kagetnya tuh sambil loncat gitu loh Kang Adit, sampai sampai berdiri dari kursi. Kan kalau L2D gini nggak kelihatan ya. Aku pingin banget punya 3D yang kelihatan banget aku lagi ngapain gitu. Itu impian aku sih kalau ditanya impian. Oke, mahal tapi semoga bisa terwujud ya Kak ya. Atau enggak aku belajar lah, minimal aku belajar bikin 3D model di Blender gitu. Mungkin amin. Oke, Blender. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak Alias. Ini ada pertanyaan dari viewer. Atelier Yukinon menanyakan di ATI Worlds 2025 bakal ada kah? Jawabannya 80% nggak ada. Why? Tadi banyak kontraknya. Tapi kalaupun ada, bakal aku bungkus berbeda sama yang sebelumnya. Oke. Kan tahun 2023 ada, 2024 tidak ada. Yang ditanyakan sekarang kan 2025. Iya, kemungkinan besar 80% nggak ada, ya. I need friends, walaupun ada pun aku butuh tim, aku nggak bisa sendiri. Oke. Kecuali kalau ada yang nawarin mau bantu gitu. Boleh. Baru aku mungkin bisa realisasiin, karena aku nggak bisa sendiri. Jujur aku nggak bisa sendiri, aku butuh orang. Kalau aku punya orang di tahun ini, mungkin aku bisa kayak sponsor, aku bisa gasin kayak semacamnya. Cuman kalau aku sendiri doang yang jalanin, aku jawab aku nggak bisa realisasiin award di tahun 2025. Oke, capek ya Kak ya? Banget. Apalagi aku kan punya kerjaan di in real life gitu Kang Adli, jadi aku nggak bisa. Aku takutnya nggak bisa kebagi aja. Oke. Boleh. Dari aku pertanyaan sudah habis. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi apakah tidak apa-apa? Silakan. Boleh. Setelah ini ada 3 lagu ya. Ada sebentar ya. Ada 3 lagu. Ada request dari Lea Kill, Like Jenny by Jenny. Kemudian ada request dari Zeb, Jenny, Like Jenny. Lalu ada satu request lagi dari Mas Kun, Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Wow, namanya. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, alias _cloud. Sementara itu, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Sementara kita break sebentar ya.